Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahulukan dalam memberi hormat. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan ialah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan begitu kamu telah menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Jangan kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri saja, melainkan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai 7. Matius 5 ayat 3 sampai 12, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di sorga. Sebab demikian dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ayat 13-16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantam, melainkan di atas kaki diam, supaya dapat menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ayat 17-48. Yesus dan hukum Taurat. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat ini tidak mungkin ditiadakan. Dan barang siapa yang meniadakan sedikit pun dan mengajarkannya, ia akan mendapatkan tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan mendapatkan tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar firman jangan membunuh. Yesus berkata, siapa yang marah harus dihukum. Siapa yang berkata kafir, jahil harus diserahkan. Dan kamu, apabila kamu mempersembahkan korban kepada Tuhan, namun kamu teringat akan saudaramu di hatimu, tinggalkan persembahanmu itu, berdamailah dulu dengan saudaramu, baru engkau kembali untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berdamailah dulu dengan lawanmu, supaya ia tidak berbalik menyerahkan kamu di tengah perjalanan kepada hakim. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Yesus berkata,
barang siapa melihat wanita dan menginginkannya, ia sudah berzina. Jika matamu menyesatkan, kau cungkil. Jika tanganmu menyesatkan, kau potong. Sebab lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan sorga dengan kurang satu anggota tubuhmu, daripada dengan utuh seluruh anggota tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Kamu telah mendengar firman, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan seterusnya. Kamu telah mendengar firman, jangan bersumpah palsu. Yesus berkata, jangan sekali-sekali kamu bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan janganlah kamu bersumpah demi kepalamu, sebab kamu tidak berkuasa menghitamkan atau memutihkan rambutmu. Jika iya, katakan ya; jika tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada itu dari sejahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus berkata, janganlah kamu membalas siapa yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Siapa yang menginginkan bajumu, berikan jubahmu. Siapa yang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Beri pada setiap orang yang meminta, jangan menolak pada setiap orang yang ingin meminjam. Kamu telah mendengar firman, kasih sesamamu, benci musuhmu. Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi siapa yang menganiaya kamu, sebab dengan demikian kamu telah menjadi anak-anak Bapamu yang menerbitkan matahari untuk orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan untuk orang benar dan orang tidak benar. Ayat 46. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Pemungut cukai juga lakukan hal yang sama, dan orang yang tidak mengenal Allah juga lakukan hal yang demikian. Itu tuh 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sekarang Matius 6 ayat 1-4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah kamu mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat mereka dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika kamu memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5-15, Matius 6 ayat 5-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya sambil berdiri di rumah-rumah ibadat mereka dan di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah pada Bapamu dari tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doa mereka akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kau perlukan sebelum kamu minta. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu. 15. Tapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 16-18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka suka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika kamu berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya orang tidak melihat bahwa kamu sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 19-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang satu akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang satu akan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan dan kamu minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Bukankah kamu melebihi daripada burung itu? Dapatkah karena kekhawatiranmu menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan janganlah kamu berkata, apa yang akan kamu pakai? Pandanglah bunga bakung di padang, yang tidak bekerja, tidak memintal, Tuhan hiasi. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak memakai pakaian seindah bunga itu. Jadi jika Tuhan mendadani bunga yang hari ini ada besok tiada, apalagi kamu. Dibuka lagi ayat 31. Jadi janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Jadi janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selesai. Matius 7 ayat 1 sampai 5, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, itu juga yang akan dipakai untuk menghakimimu. Dan ukuran yang dipakai untuk mengukur orang lain, itu juga yang akan dipakai untuk mengukur dirimu. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan ada balok di matamu? Bagaimanakah kamu dapat berkata untuk mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, sedangkan ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu, baru engkau dapat melihat dan berkata untuk mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Matius 7 ayat 6, hal yang kudus dan berharga. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya ia tidak berbalik menyerang engkau dan menginjak-injak engkau. Terjemahan Alkitabnya, supaya ia tidak berbalik menginjak-injakan kakinya dan mengoyakkan pakaianmu. Ayat 7 sampai 11, hal pengabulan doa. Mintalah, ketuklah, carilah, siapa yang minta diberi, yang mengetuk pintu dibuka, yang mencari mendapat. Adakah di antaramu yang memberikan batu jika anaknya minta roti, atau memberikan ular jika anaknya minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Ayat 12 sampai 14, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan pada dirimu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab lebarnya jalan menuju kebinasaan. Ayat 15 sampai 23, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sebab pohon yang baik nggak mungkin mengeluarkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik pasti akan ditebangnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaanku, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Di akhir nanti banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit? Pada waktu itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripada aku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Selesai. Ayat 24 sampai 27, dua macam dasar. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan, banjir, angin datang, rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tapi barang siapa yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan, banjir, angin datang, rumah itu roboh, sebab didirikan di atas pasir. Ayat 28 sampai 29, kesan pendengar. Semua orang banyak takjub mendengar perkataan Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli Taurat mereka. Selesai. Sekarang Mazmur 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, ia seperti sekam yang ditiup angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya, Tuhan penjaga Israel. Aku melayang nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan,
yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ia di sebelah tangan kananmu. Pada matahari tidak akan menyakiti kamu pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Mazmur 150. Judul perikopnya Haleluya, ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalan yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan tari-tarian dan rebana. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dan biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Selesai. 3 pasal, 5 perikop. Saya legasikan ini semua untuk anak saya. Tuhan berkati.